Shalom teman-teman yang terkasih, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih dapat kembali beribadah. Bahkan hari ini merupakan ibadah yang sangat spesial karena hari ini kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita memujikan karya terbesar di dalam hidupku. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan juga saya, manusia yang berdosa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang menyelamatkanku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
kami memuji akan Engkau Tuhan, untuk kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang senantiasa memeliharakan kami. Dan bukan hanya pemeliharaan Tuhan saja, tapi kami juga bersyukur karena Engkau sudah mau datang ke dalam dunia, mati bagi setiap kami, menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanyalah manusia berdosa yang tidak layak, tetapi karena kasih-Mu, Engkau mau menyelamatkan setiap kami. Tapi kami juga menyadari meskipun Engkau begitu mengasihi kami, kadangkala kami menganggap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami, itu terlalu murah. Kami seringkali menghambur-hamburkannya dengan tidak melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kami lebih jauh lagi memuji dan memuliakan akan Engkau, sucikan dan kuduskanlah setiap kami Bapa. Layakkanlah kami untuk menghadap Engkau, menghadap hadirat-Mu yang kudus. Sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama-Mu boleh dipermuliakan melalui ibadah kami. Berkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita karena Dia sudah mau datang ke dalam dunia. Bahkan Dia mau mati buat setiap kita manusia yang berdosa. Dengan bertepuk tangan, mari kita pujikan lagu ini. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, karena Dia adalah Allah yang telah hidup. Dia telah bangkit dari maut. Dia telah menyelamatkan setiap kita. Mari teman-teman, dengan bertepuk tangan, mari kita pujikan lagu ini. Karena Dia hidup, kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya.
bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau bersyukur buat karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah bisa kita balas. Karena itu kita mau memberikan seluruh kehidupan kita untuk taat mengikuti pimpinan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kembali datang kepada Tuhan, bahkan kembali mendengarkan suara-Mu. Berikan kepada kami kepekaan supaya kami mengerti, kami dapat mendengar suara Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami hati seorang murid yang mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan bentuklah hati kami Bapa, untuk kami boleh semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menolong dan memampukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan waktu kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kuasailah hati dan juga pikiran kami, karena kami tahu ketika kami mendengarkan firman Tuhan, iblis juga sedang bekerja untuk mengganggu kami, merampas firman ini dari setiap kami. Dan kami tidak ingin hal itu terjadi, karena itu Roh Kudus, tolonglah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, bersyukur sekali kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali beribadah. Dan hari ini merupakan ibadah yang sangat spesial sekali, karena di hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Teman-teman, setiap momen kemenangan itu biasanya kita selalu merayakannya. Saya ingat sekali pada suatu ketika, waktu itu saya pulang dari sebuah pelayanan, suatu pelayanan weekend di salah satu gereja. Dan ternyata teman-teman, hari itu merupakan hari kemenangan tim Persib. Persepak bola Jawa Barat, Bandung ya. Jadi sepanjang perjalanan pulang, jalanan itu macet parah, jalanan itu dipenuhi dengan para bobotoh. Bobotoh itu adalah sebutan untuk para pendukung tim Persib. Pada waktu itu mereka sedang konvoi merayakan kemenangan tim kesayangan mereka hari itu.
Bersyukur sekali karena hari itu saya bisa pulang dengan selamat meskipun rasanya capek sekali. Ya tentu karena saya terjebak di kemacetan yang begitu panjang, begitu berjam-jam sekali, yang biasanya hanya butuh waktu 1 jam, saya menjadi 2 sampai 3 jam di jalanan. Tetapi teman-teman, ada 2 orang teman saya pada waktu itu mereka kurang beruntung. Kenapa saya katakan kurang beruntung? Karena pada waktu itu ketika mereka pulang dari pelayanan, mereka mengendarai sepeda motor, ternyata sepeda motor mereka itu ditendang oleh para bobotoh. Yang membuat akhirnya mereka terguling di jalanan dan mengalami luka yang cukup lumayan parah, cukup lumayan serius pada waktu itu. Kelihatannya para bobotoh itu terlalu bersemangat. Mereka bersemangat sekali merayakan kemenangan tim kesayangan mereka sehingga merugikan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Tapi intinya teman-teman yang saya mau tekankan adalah kemenangan itu biasanya selalu kita rayakan. Kenapa? Karena kemenangan itu memberikan kepada kita sukacita. Ada kepuasan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata muncul dari dalam hati kita. Dan bukankah itu juga yang akan kalian rasakan, yang kalian juga alami ketika kalian mengalami kemenangan. Mungkin kalian menang dalam satu perlombaan tertentu, wah kalian akan senang begitu luar biasa dan biasanya dirayakan dengan teman-teman. Mungkin kalian mentraktir teman-teman dekat sebagai bentuk sukacita, rasa syukur karena kemenangan yang kalian raih. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengalami kekalahan, yang kita rasakan itu pasti ada perasaan hancur. Kemudian kita mulai mengalami patah semangat, kita putus asa, udah gak mau deh ngerjain hal ini. Karena kenapa? Karena gak berhasil. Itu yang terjadi, kita mengalami patah semangat dan jiwa kita begitu terpuruk saat kita mengalami yang namanya kekalahan. Kesedihan begitu luar biasa. Dan hal ini teman-teman ternyata tidak hanya terjadi ketika kita kalah di dalam dunia ini. Kalah entah itu dalam perlombaan-perlombaan yang kalian ikuti. Tetapi dalam area kerohanian sekalipun, kekalahan itu berarti kehilangan segala-galanya. Kehilangan segala-galanya dan juga mengalami keterhilangan selamanya. Atau yang biasa kita sebut sebagai kematian kekal. Itu yang terjadi teman-teman ketika kita mengalami kekalahan secara rohani. Maka dari itu teman-teman melalui tema kita hari ini, spesial, The Greatest Victory. Saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir siapa sebetulnya diri kita sekarang ini. Dan siapa sesungguhnya musuh kita. Dan seperti apa kemenangan yang terbesar dalam seluruh kehidupan kita. Saya mengajak teman-teman untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-58. Jikalau sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kalian dan silakan kalian boleh mengikutinya di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang tidak dapat mati, yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, pertama-tama mari kita terlebih dahulu membahas mengenai siapakah diri kita yang sesungguhnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa sebagai manusia kita ini memiliki darah dan juga daging, atau yang biasa kita kenal dengan tubuh jasmani. Oleh karena kita memiliki tubuh jasmani, itu berarti ada kebutuhan-kebutuhan dan juga ada keinginan-keinginan jasmani yang perlu kita penuhi tiap-tiap harinya. Contoh sederhana teman-teman, kita perlu yang namanya beristirahat. Kita perlu yang namanya makan, mengisi tenaga. Kemudian kita perlu berolahraga dan lain sebagainya. Segala hal kita perlu lakukan untuk apa? Untuk merawat tubuh jasmani kita. Supaya tiap harinya tetap oke. Keinginan daging menuntut kita untuk melakukan segala sesuatu agar dapat dipuaskan. Tetapi realitanya teman-teman, ternyata kepuasan ini hanya bersifat sementara. Dan semuanya akan segera berlalu. Tubuh yang sekarang kita miliki itu bersifat fana. Tubuh kita penuh dengan kelemahan. Dia akan mengalami yang namanya kebinasaan. Dan tubuh kita yang saat ini itu berasal dari debu. Semakin bertambah usia teman-teman, maka tubuh kita tentu saja tidak akan sekuat dulu ketika kita masih remaja. Tidak peduli meskipun kita sudah makan sehat, kita menjaga pola makan kita, bahkan kita berolahraga secara teratur, berolahraga dengan rajin. Tetapi stamina kita itu akan berubah dari hari ke sehari. Stamina kita akan mengalami penurunan tiap-tiap harinya. Dan kita juga akan mengalami yang namanya kebinasaan. Kita akan mengalami yang namanya kematian secara jasmani. Tetapi teman-teman, di sisi lain firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 27. Di sana dikatakan bahwa kita ini manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kita. Jadi artinya teman-teman, kita ini merupakan makhluk rohani yang dipersiapkan Allah untuk hidup dalam kekekalan. Tetapi karena pemberontakan yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, kemudian diturunkan kepada kita, membuat kita akhirnya harus menerima satu konsekuensi yang diberikan oleh Allah karena keberdosaan setiap kita. Konsekuensi itu tidak lain adalah kita akan mengalami kebinasaan atau kematian. Itu disampaikan dalam Kejadian 3 ayat yang ketiga. Jadi teman-teman, kematian kekal merupakan konsekuensi akhir dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi bagi kita, orang percaya yang berkomitmen untuk mengikut Kristus, kita sudah ditebus melalui pengorbanannya di Golgota. Sekarang status kita itu sudah berubah. Dulu kita merupakan orang yang binasa, maka sekarang kita diubahkan, kita menjadi orang-orang yang akan mewarisi kehidupan kekal. Maka sekarang teman-teman, siapakah kita saat ini yang sesungguhnya? Jawabannya adalah kita merupakan anak-anak Allah. 1 Yohanes 1 ayat 12 mengatakan kita merupakan pewaris kerajaan Allah.
Lalu sekarang kita beralih teman-teman kepada satu pertanyaan, siapa sih musuh kita yang sesungguhnya, yang selalu kita hadapi tiap-tiap harinya? Teman-teman, musuh kita tiap hari itu tidak lain adalah iblis yang merupakan sang penipu itu. Dan juga dunia dengan segala daya tariknya, serta diri kita sendiri yang dipenuhi dengan hasrat kedagingan. Agar kita dapat menghadapi ketiga musuh ini, yaitu si iblis dan juga dunia dengan segala tawarannya serta kedagingan kita, kita perlu tahu bahwa kita ini tidak dipersiapkan untuk hidup abadi di dalam dunia. Tetapi kita ini dipersiapkan oleh Allah untuk hidup abadi di sorga bersama-sama dengan Dia. Kemudian di sisi lain teman-teman, kita juga perlu mengingat bahwa segala sesuatu yang ada, yang kita nikmati saat ini, segala sesuatu yang membanggakan ini, bahkan menggairahkan setiap kita yang berkaitan dengan keinginan-keinginan daging, itu semuanya akan berlalu. Semua ini juga merupakan tantangan bagi jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Teman-teman, kota Korintus di zamannya merupakan satu kota metropolitan. Dan sama seperti kota-kota besar, kota-kota makmur yang ada di zaman sekarang, demikian juga kota Korintus. Kota ini menjadi kota yang sangat angkuh secara intelektual, karena mereka pintar dalam hal membangun dan lain sebagainya, orang-orangnya sangat cerdas. Mereka memiliki kekayaan secara materi yang begitu berlimpah, itu sebabnya mereka sangat kaya. Tetapi di sisi lain, di saat yang bersamaan, dibalik dengan semua hal prestasi yang mereka capai, segala macam dosa itu merajalela di kota Korintus. Bahkan kota ini dikenal sebagai kota yang terkenal dengan perbuatan cabul dan juga hawa nafsu yang begitu luar biasa. Teman-teman, tantangan yang sama itu juga masih kita hadapi di zaman sekarang ini. Ada begitu banyak kenikmatan yang juga ditawarkan oleh dunia. Dunia menawarkan kepada kita sukacita saat bermain game, saat menonton, yang membuat kita akhirnya bisa lupa dengan waktu. Kita mencurahkan seluruh tenaga dan juga waktu kita untuk melakukan hal-hal demikian. Dunia menawarkan kepada kita rasa nyaman ketika kita memiliki materi yang banyak dan juga pendidikan yang tinggi. Dengan materi yang banyak kita bisa membeli segala hal yang kita butuhkan, memenuhi segala kebutuhan kita. Dengan kepandaian kita bisa membuat segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu. Dan kita merasa aman ketika kita memilikinya. Dan ada banyak hal lainnya yang dunia ini tawarkan. Dan bukan hanya itu saja teman-teman tantangan kita. Kenikmatan dunia, tetapi juga saat ini kita masih terus bergumul dalam keinginan daging kita. Tiap hari kita terus bergelut dengan rasa malas yang mencengkeram kita. Kita begitu malas untuk membuat tugas-tugas, meski kita sudah tahu tugas itu menumpuk begitu luar biasa. Kita begitu malas untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, meski kita tahu kita harus melakukannya, kita perlu melakukannya. Kita perlu membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Tapi untuk melakukannya, rasa malas itu begitu besar dan begitu mencengkeram kita. Kita bergumul dengan rasa malas. Kita bergumul juga dengan iri hati. Kita tidak suka ketika melihat orang lain jauh lebih sukses dibandingkan dengan kita. Kita juga masih bergumul dengan amarah. Kita masih harus mengontrol kemarahan kita. Bahkan kita juga masih harus terus-menerus bergumul dengan keegoisan. Kita selalu ingin diperhatikan, kita selalu ingin diri kita yang nomor satu
dibandingkan dengan orang lain. Ada banyak keinginan-keinginan yang setiap hari kita juga bergumul di dalamnya. Meskipun demikian teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali bahwa segala hal yang menurut kita saat ini itu menyenangkan, ternyata semuanya itu fana. Kesenangan yang dunia ini tawarkan itu bersifat sementara. Itu sebabnya ketika kalian selesai bermain game, kalian tidak mengalami sukacita. Sukacita hanya ketika bermain, setelah selesai kalian kembali pusing lagi dengan kehidupan ini. Bergumul lagi dengan kehidupan ini. Bergumul dengan sekolah, bergumul dengan keluarga dan lain sebagainya. Sifatnya fana, sifatnya berlalu apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga teman-teman akan sangat bijak sekali kalau kita meletakkan segala harapan kita kepada Allah yang menyediakan kehidupan kekal itu. Hanya dengan cara berkomitmen dalam iman dan juga hidup menuruti kehendaknya lah kita dapat memperoleh sukacita yang sejati itu. Tetapi teman-teman, yang menjadi permasalahannya adalah apakah kita mampu untuk senantiasa taat, hidup beriman, bahkan menuruti kehendak Tuhan. Lalu kalau kita berhasil untuk melakukannya, kemenangan apa sih yang akan kita raih? Teman-teman, ada sebuah istilah yang mengatakan justification is what God did for us. Sanctification is what God has does in us. Artinya teman-teman, pembenaran itu adalah apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Pengudusan adalah apa yang Tuhan lakukan di dalam setiap kita. Pembenaran itu sudah selesai Kristus kerjakan di atas kayu salib. Sedangkan di dunia ini kita akan masih terus berada dalam proses pengudusan. Dan yang akan membantu kita teman-teman dalam melewati proses ini adalah pribadi dari Roh Kudus itu sendiri. Dia yang akan terus menerus bekerja di dalam diri kita dan juga di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menaati suaranya, mengikuti pimpinannya, mengikuti bimbingannya. Maka kita akan mampu mengatasi segala pergumulan hidup dan juga kita akan menomorduakan keinginan daging kita. Kita akan lebih mengutamakan aspek-aspek yang kekal, yaitu pengharapan yang ada di dalam diri kita. Seperti yang diungkapkan oleh Paulus dalam 1 Petrus ketiga ayat yang ke-15. Teman-teman, semua orang yang memiliki Kristus, itu berarti kita memiliki satu pengharapan. Dan semua yang memiliki serta menantikan hari mulia itu tidak akan pernah kita dikecewakan. Roma 10 ayat 11 mengatakan, barang siapa percaya kepada Dia, Kristus, kita tidak akan dipermalukan. Apabila kita benar-benar paham dengan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus, kita tidak akan bingung teman-teman ketika Paulus itu bisa dengan berani dan juga berapi-api dia mengatakan di bagian firman Tuhan ini, hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa? Karena Paulus tahu kematian fisik itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tetapi itu merupakan sebuah pintu yang harus kita lalui untuk kita masuk ke dalam kemuliaan, kehidupan kekal yang Allah sudah siapkan bagi setiap kita yang beriman kepada Dia. Kita juga tidak perlu merasa heran ketika mendengar Paulus dengan berapi-api dalam Filipi 1 ayat 21 dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kata-kata tersebut mengungkapkan ada satu kepastian keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus. Dengan memperingati kematian serta kebangkitan Kristus, semestinya membuat kita tahu bahwa dosa dan maut itu telah Dia kalahkan. Dan semua yang percaya dan juga berkomitmen untuk mengikut Kristus, kita semua terhitung sebagai pemenang karena Dia.
Pertanyaannya adalah, sudahkah kita percaya serta menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu? Jika belum teman-teman, percayalah dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di dalam kehidupanmu. Oleh karena hanya Dialah kita mengalami penebusan dan status kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Dan buat setiap kita yang sudah percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang harus kita lakukan saat ini adalah mari kita bersyukur untuk karya keselamatan yang sudah Kristus kerjakan buat kita, yang karenanya kita beroleh kemenangan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai dirasa syukur itu saja, namun kita juga ditantang untuk menunjukkan kehidupan yang telah mengalami karya kebangkitan Kristus. Kita ditantang untuk senantiasa hidup mengikuti pimpinan dan juga bimbingan dari Roh Kudus, serta senantiasa taat melakukan firman Tuhan. Apakah itu sulit? Tentu itu adalah sesuatu hal yang sulit. Karena selama kita masih berada di dalam dunia, kita masih akan tetap terus bergumul melawan keinginan-keinginan daging kita. Tapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang berada di dalam setiap kita. Dia akan senantiasa menolong dan juga memampukan kita untuk dapat tetap terus melakukan kehendak-Nya. Selamat mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan penuh sukacita, mari kita rayakan kemenangan Kristus mengalahkan dosa dan maut. Dengan terus setia melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Bahwa kami merupakan anak-anak Allah. Kebangkitan-Mu dari kematian, mengalahkan kuasa dosa dan maut, itu memberikan kepada kami satu kemenangan, sehingga kami memperoleh satu pengharapan di dalam-Mu. Kami akan bersama-sama dengan Engkau, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tentu ketika kami masih berada di dalam dunia ini, kami akan senantiasa bergumul dengan keinginan daging, bergumul melawan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Tapi kiranya Roh Kudus-Mu itu boleh senantiasa menolong dan juga memampukan kami untuk senantiasa taat. Tidak lagi mengikuti keinginan daging, tapi mengikuti kehendak Tuhan. Karena kami tahu bahwa yang ada di dalam dunia ini semuanya bersifat sementara. Karena itu kami mau mengejar kehendak Tuhan, mengejar maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan setiap kita untuk kita tetap terus berkomitmen hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari teman-teman kita memujikan sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau di minggu yang lalu kami sudah mengadakan persekutuan remaja. Tuhan tolong supaya melalui persekutuan yang diadakan ini, kami juga semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan juga berikan kepada kami semangat untuk senantiasa membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, baik itu secara pribadi melalui saat teduh kami, ataupun juga melalui ibadah dan juga persekutuan yang kami ikuti. Tuhan tolonglah kami, berikan kami semangat untuk mencari Tuhan, karena kami rindu untuk semakin hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk studi yang Tuhan sudah tolong selama sepanjang minggu ini. Engkau sudah menolong kami. Terima kasih buat hikmat dan juga kemampuan yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan terus memberikan kepada kami hati yang senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan karena kami tahu bahwa kalau kami bisa itu semua daripada Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan segala sesuatu yang sudah kami upayakan selama ini. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman pengurus, kiranya Tuhan juga terus memberikan kepada mereka sukacita dalam melayani. Berikan kepada mereka kesehatian, sehingga mereka boleh mengerjakan dengan penuh sukacita setiap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui pelayanan yang mereka kerjakan. Kami juga teringat untuk bangsa Indonesia, tempat di mana kami hidup dan juga tinggal. Secara khusus kami berduka melihat keamanan di Indonesia saat ini. Kami mau mendoakan kiranya Tuhan Engkau juga yang menolong upaya-upaya pemerintah dalam hal menangkap para terorisme. Kiranya Engkau juga yang memberkati supaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini juga mereka dapat dengan segera ditangkap dan mereka dapat ditindaklanjuti. Tuhan berikan keamanan bagi bangsa dan juga negara kami. Tuhan tolong supaya kami, setiap masyarakat Indonesia lebih berhikmat, lebih bijak lagi dalam menanggapi setiap permasalahan, setiap isu-isu yang ada. Sehingga apapun yang terjadi, bangsa kami ini tetap bersatu dan itu semua karena Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami juga dapat memberikan persembahan. Kami tahu ini tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar untuk memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Dan kiranya Kau boleh memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita pujikan doksologi, teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan memberkati saudara dan saya.